Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Alfian Nugroho, SSI MOR, dosen tetap di program studi PGSD Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Jasmani Inklusi atau mata kuliah Penjas Inklusi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD Penjas semester 4 dengan kode mata kuliah GJ205 berbobot 2 SKS, diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, dan CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Tim Pengembang Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 menjelaskan konsep, prinsip, dan landasan pendidikan jasmani inklusi sebagai bagian dari pendidikan untuk semua. CPMK 2 menganalisis karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan implikasinya terhadap perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani. CPMK 3 merancang perangkat pembelajaran pendidikan jasmani yang inklusif dan adaptif sesuai karakteristik peserta didik. CPMK 4 mendemonstrasikan keterampilan dan mengadaptasi aktivitas alat bantu dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang inklusi. CPMK 5 menunjukkan sikap empati, terbuka, dan menghargai keberagaman saat melaksanakan pendidikan jasmani inklusi. Mata kuliah Penjas Inklusi membahas hal-hal terkait konsep dasar pendidikan inklusi dalam pendidikan jasmani, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan adaptasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani, metode dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani yang inklusif, serta evaluasi dan asesmen dalam pendidikan jasmani inklusi. Dan tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana manajemen kelas dalam pendidikan jasmani inklusi dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan suportif. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa juga akan dibekali dengan teknik perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani inklusi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tiga komponen utama dalam pembelajaran ini adalah delivery, interaksi, dan asesmen. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem LMS Pod.UPI, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup experiential learning dan team-based project dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku dan artikel yang bersumber dari jurnal internasional bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Penjas Inklusi dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu konsep dasar pendidikan inklusi dalam pendidikan jasmani. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi hari ini dalam perkuliahan pendidikan jasmani inklusi untuk pertemuan pertama ya. Oke, awal semester semangat baru, perjuangan baru ya. Kita harus tambah lagi semester ini. Oke, ini materi pertama. Sebelumnya saya lupa, absen dulu ya.
Rizky, Hadir Pak. Dafa, Hadir Pak. oke, dari semuanya ya. Iya. Lanjut. Di pertemuan pertama kita membahas tentang konsep, filosofi dan dasar hukum dari pendidikan jasmani inklusif. Tapi sebelum ke sana, kita recall dulu pembelajaran yang seperti sebelumnya. Karena untuk mengontrak mata kuliah ini, kalian harus sudah lulus dengan mata kuliah filsafat pendidikan jasmani dan literasi fisik. Nah, itu akan banyak sekali sangkut pautnya dari situ. Kita nggak mungkin ngomong tentang pendidikan jasmani inklusif sebelum kita belajar tentang apa itu pendidikan jasmani. Dan kita nggak akan bisa ngomong pendidikan jasmani sebelum kita ngerti apa arti pendidikan. Dari situ dulu kita belajar. Recall aja. Oke ya. Ada yang mau bantu menerangkan apa itu artinya pendidikan? Pendidikan adalah usaha secara terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran. Betul juga. Jadi itu definisi sudah lumayan kompleks ya. Tapi kita akan tarik lagi ke secara etimologi atau arti katanya. Secara etimologi, pendidikan itu berasal dari bahasa mana? Ada yang ingat ya? Sudah. Bukan dong. Oke. Ada yang ingat ini? Bukan. Jadi dari bahasa Latin. Bukare dan ada awalan di situ. Artinya apa? Ingat nggak? Yo, lupa. Sudah biasa ya. Rizky ingat ya? Oke. Bukare itu artinya membimbing, mengeluarkan, mendorong gitu. Nah, awalan di sini itu artinya keluar. Nah, berarti mendorong keluar atau membimbing keluar atau mengembangkan keluar. Pertanyaannya, apa yang dikeluarkan? Potensi. Betul sekali. Yang dikeluarkan adalah potensi. Potensi apa? Potensi peserta didik. Itu dasarnya itu. Pendidikan itu maksudnya gitu. Nah, kemudian proses pendidikan kan banyak ya, formal, dan lain-lain. Ada jurusan juga macam-macam, pendidikan matematika, pendidikan IPA, bahkan yang kita pelajari adalah pendidikan jasmani. Gitu. Itu yang jadi concern di program studi kita. Nah, pendidikan jasmani, peran dari kata jasmani itu sebagai apa? Ada yang ingat nggak? Ya, Sibani? Sebagai pengembangan kemampuan fisik, motorik, dan kesehatan melalui aktivitas fisik dan olahraga. Boleh, tidak salah ya. Lain-lain? Jasmani, oke, apa? Gini, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan. Kalau pendidikan kalian tahu tadi, proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani. Simpelnya seperti itu. Jadi, aktivitas jasmani itu sebagai hal yang dipelajari juga, plus sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi berperan dua hal ya. Makanya kalimatnya proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani. Simpelnya seperti itu. Kalau saya pakai bersampah, apalagi itu materi tapi mungkin hiburannya terlalu asik ya, jadi ya lupa apa. Itu resiko di awal semester apa gitu, harus jadi kalau lagi. Oke, setelah tahu nama pendidikan dan pendidikan jasmani, kita sekarang berngomong nih. Pendidikan jasmani inklusi, gitu. Nah, sebelum ke situ, kita ngobrolin tujuan belajar dulu. Ada menjelaskan tujuan, pengertian dan prinsip pendidikan jasmani inklusi secara lisan dan tulis, mengidentifikasi perbedaan antara pendekatan inklusi, integrasi, segregasi dalam pendidikan jasmani, kemudian menyebutkan dasar hukum dan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan jasmani inklusi, terutama di Indonesia ketika bicaranya. Kemudian yang terakhir adalah mencerminkan sikap terbuka, menghargai keberagaman dan empati terhadap peserta didik
Next, slide selanjutnya. Nah, kita ngomong baru konsep dasar dan tujuan dari pendidikan inklusi atau seluruh pendidikan jasmani inklusi. Oke, pada dasarnya ini, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama-sama di sekolah reguler. Jadi pahami kira-kira? Jadi ada siswa disabilitas dan siswa reguler yang keduanya sama-sama bersekolah di sekolah reguler. Dalam konteks ini berarti sekolah negeri, ya, di SD negeri lah seperti itu. Oke, dalam konteks pendidikan jasmani olahraga, inklusi berarti menyediakan aktivitas jasmani yang dapat diikuti oleh semua siswa, baik yang disabilitas maupun yang reguler, untuk atau dengan adaptasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Berarti macam-macam kebutuhannya. Ada yang menggunakan kursi roda mungkin, ada yang untuk tunarasa. Nanti kita akan di next pembelajaran kita akan belajar kategorisasi penyandang disabilitas, ya. Ada yang harus dengan media demonstrasi visual mungkin, dan lain-lain begitu. Oke ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan hak yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan jasmani. Yang kedua adalah mengembangkan potensi fisik, mental, sosial, dan emosional dari setiap peserta didik. Tentu harus selaras dengan tujuan pendidikan. Tadi kalau kita balik lagi, tujuannya adalah mengeluarkan potensi, ya, mengembangkan potensi. Tapi potensi itu bukan hanya potensi fisik, tapi potensi politik dari individu tersebut meliputi fisik, mental, sosial, emosional, bahkan spiritual. Kalau di Indonesia ada dimensi spiritual. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Lanjut, bagus ya. Oke, kita lanjut. Next, nah ini prinsip penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Ada 3 hal. Yang pertama, aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas? Kegiatan dan fasilitas harus dapat dijangkau oleh semua peserta didik. Nah, ini balik lagi ya tadi, karena peserta didiknya itu heterogen, ada yang disabilitas, ada yang reguler, bahkan mungkin ada yang disabilitasnya tidak hanya 1, ada 2 atau 3, atau bahkan yang disabilitas 1 saja itu ada tunaganda. Tunaganda itu untuk satu individu yang memiliki lebih dari 1 keturunan, itu tunaganda. Nah itu kan kondisinya sangat heterogen. Maka kita harus memastikan kegiatan pembelajaran itu dan fasilitasnya harus dapat dijangkau oleh semua peserta didik. Gitu, akses. Coba, ada yang tahu nggak contoh akses yang ada di gedung kita ini, gedung FLOP? Kalau kalian cermati di gedung-gedung FLOP, itu ada aksesibilitas untuk menurut Anda betul? Yang di lantai itu yang berwarna kuning itu ya? Betul, itu untuk bermetal. Terus ada lagi? Di mana? Di masuk plus apanya? Plus turunannya itu kan ya? Pegangan besi plus turunannya itu untuk betul, disabilitas yang menggunakan kursi. Nah itu untuk aksesibilitas gitu. Bayangin kalau nggak ada itu, ya waktu berada di mana? Terbang. Nggak ada, kursi roda sejauh ini belum dipakai teknologi terbang, belum ada ya. Nah makanya butuh bidang miring tersebut. Bidang miring terus ada pegangannya. Terus kalau kalian perhatikan di lift itu ada 2 tombol. Tombol yang di sebelah ini tombol reguler, dan ada tombol yang di bawah. Tombol yang di bawah itu untuk yang bisa kita menggunakan kursi roda juga, atau untuk yang tidak sampai tingginya. Yang dua misalkan yang ada tubuhnya beda, misalkan yang tinggi itu juga pakai yang di bawah. Nah, itu satu bentuk aksesibilitas yang ada di gedung kita, gitu ya. Nah, pembelajaran kita harus menggunakan prinsip itu.
Gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi apa yang diadaptasikan? Yang diadaptasikan adalah metode, materi, dan alat bantu yang disesuaikan. Disesuaikan siapa? Disesuaikan ke karakteristik sekelilingnya. Gitu. Nah, nanti itu bentuk penyesuaiannya gimana nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita paham dulu konsep dasarnya. Kemudian yang ketiga yang terlalu penting adalah partisipasi. Nih, semua siswa terlibat aktif, bukan sekedar hadir. Ini yang terkadang menjadi PR berat. Bahkan untuk pembelajaran PJOK yang tidak melibatkan disabilitas pun ya, yang sekolah reguler aja, itu pasti ada satu dua siswa yang aktif sekali, ada juga yang pasif gitu. Nah itu PR untuk gurunya, untuk melibatkan seluruh siswa, karena yang akan kita bangun potensinya bukan hanya satu dua siswa yang aktif itu, tapi keseluruhan dari seluruh siswa, anggota kelas yang kita keluarkan potensi terbaiknya melalui pendidikan jasmani, kan gitu konteksnya. Nah, itu jadi PR. Lah gimana caranya? Sudah nanti. Nah, sebenarnya ada yang namanya pendidikan di konsep pendidikan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kalian pernah dengar, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu gampangnya gitu, pembelajaran yang dibeda-bedain. Kalau untuk kita muncul pertanyaan, apa mau dibeda-bedain? Itu nggak adil banget. Tenang dulu, gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Adil itu nggak tentu harus sama. Adil itu nggak perlu harus sama. Next ya. Nah, kemudian untuk mengerti nih konsep dasar, kemudian tujuan, prinsip-prinsipnya, ini tidak kalah krusial. Kenapa kita harus menyelenggarakan pendidikan inklusi dalam konteks ini, pendidikan jasmani inklusi? Kenapa? Ini jawabannya. Yang pertama, dasar hukumnya ada tertuang ini. Ini Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Yang ini adalah hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Gitu ya. Setiap, kata setiap di sini, yang berarti semuanya. Tidak hanya untuk yang disabilitas, tidak hanya yang non-disabilitas, itu semuanya. Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 2, hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini sudah spesifik. Kemudian ini Permendikas tahun 2003 Nomor 70, ini yang jadi pada pertama. Sekolah reguler wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada alasan lagi sekolah reguler itu menolak peserta didik berkebutuhan khusus atau disabilitas. Karena apa? Karena tidak semua daerah itu ada fasilitas atau ada fasilitas pendidikan seperti SLB itu belum tentu ada. Jangankan SLB, sekolah negeri aja kalau di pelosok-pelosok kan jaraknya jauh-jauh gitu. Memang salah satu program pendidikan kayak itu, jadi pemerataan fasilitas pendidikan masih lumayan jadi PR gitu. Jadi bayangkan jika ada peserta didik berkebutuhan khusus mau sekolah, tapi daerahnya nggak ada SLB, mau kemana di sekolah? Pasti kan harusnya di sekolah reguler, di sekolah negeri kan. Maka terbilang peraturan itu. Sekolah reguler wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, walaupun kalian ini jurusan PGSD pendidikan jasmani ya, tidak khusus pendidikan khusus seperti yang FIP itu, kalian perlu belajar ini juga. Barangkali nanti kalian mendapatkan siswa dengan karakteristik berkebutuhan khusus itu. Gitu. Kemudian ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pendidikan disabilitas, hak memperoleh pendidikan inklusif dan bermutu. Tidak hanya memperoleh, harus bermutu di sini. Harus bermutu. Bermutu tinggi tentunya, dalam bermutu rendah kan. Kemudian konvensi PBB bisa
berapapun harus diterima, gitu ya. Batasan jumlah nggak ada. Bahkan kalau yang siswa reguler kan bisa dibatasan umur untuk masuk SD sekian tahun gitu. Kalau siswa disabilitas kayaknya nggak boleh gitu. Karena kan tidak jarang ya anak-anak yang ini tidak beruntung seperti itu disembunyikan oleh orang tuanya gitu. Oke, kita next dulu, bagus ya. Nah ini dulu namanya krisis segregasi, kemudian integrasi, kemudian sekarang yang harusnya dimaksudkan adalah inklusi. Apa sih maksudnya segregasi? Pemisahan. Jadi siswa yang berkebutuhan khusus sekolah ya sebagai siswa yang reguler sebagai siswa reguler, itu namanya segregasi. Jadi bisa masing-masing gitu, tidak disatuin. Kemudian ada prinsip integrasi. Integrasi ini sudah digabung. Siswa masuk sekolah reguler, tetapi tanpa banyak adaptasi. Siswa menyesuaikan diri dengan sekolah. Jadi siswa disabilitasnya atau siswa berkebutuhan khusus yang menyesuaikan diri dengan sekolah. Kira-kira optimal nggak? Tidak. Nah, maka ada lagi prinsip yang terbaru yaitu inklusi atau disesuaikan. Sekolah menyesuaikan diri dan mengadaptasi pembelajaran dengan siswa agar semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Nah, itu tiga prinsip ini kita harus aktif juga. Jadi kita harus inklusif lingkungan sekolahnya itu. Oke, saya kira bisa cukup cepat aja kita skip ke nilai dan filosofi. Jadi kita sudah paham tentang konsep dasar hukum, tujuan, prinsip dan lain-lain. Sekarang nilai dan filosofi. Pendidikan dasar inklusi itu mengandung beberapa nilai dan filosofi. Yang pertama adalah menghargai keberagaman. Yang paling pertama, setiap siswa memiliki keunikan, kemampuan fisik, mental, sosial, dan emosional. Inklusi mengajarkan kita untuk tidak melihat keterbatasan, tetapi potensi. Dalam BCOA, guru dan teman-teman belajar untuk tidak mendiskriminasi siapapun. Sebenarnya tidak hanya BCOA, karena saya kontekskan kepada BCOA. Diskriminasi dengan apapun itu tidak boleh. Apapun itu sebenarnya, diskriminasi rasial, ras, diskriminasi budaya, diskriminasi suku, diskriminasi apapun itu tidak boleh. Oke? Nah, kalau kita terbiasa di lingkungan yang heterogen, ada teman kita yang disabilitas, ada teman kita yang tidak, ada teman kita yang dari orang mana, suku mana, ada teman mana, kita bangsa mana, bangsa luar negeri, akhirnya lingkungan yang sangat heterogen, itu kita secara tidak langsung akan lebih belajar tentang keberagaman, dan kita akan lebih menghargai itu, akan sadar bahwa ternyata orang itu beda-beda ya, beda-beda, unik, itu memang dasar manusia. Kemudian yang kedua, secara filosofi juga, pendidikan inklusi itu adalah pengakuan terhadap martabat dan hak asasi. Hak asasi itu adalah hak dasar yang melekat. Ya. Semua siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian keadilan tidak sama dengan sama rata. Keadilan adalah memberi yang sesuai dengan kebutuhan agar semua dapat berhasil. Jadi adil itu tidak semua sama, tidak sama gitu. Sesuai porsinya. Dalam konteks ini, dalam konteks pendidikan jasmani bisa memberikan alat bantu, kemudian memodifikasi aturan permainan dan lain-lain. Itu nanti tergantung karakteristik keseluruhannya bagaimana. Itu kita yang menyesuaikan. Kemudian ini empati dan gotong royong. Nah, lanjutan dari mengambil keberagaman adalah muncul istilah empati. Empati itu apa sih? Jadi empati itu adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi misalkan ada teman kita yang lagi sedih gitu, dan kita mampu merasakan kesedihannya gitu. Kita ngerti bahwa terjadi dia sedih. Itu adalah bentuk dari empati. Oke, siswa belajar membantu teman yang kesulitan, bukan mengejek atau mengabaikan.
kita tahu bahwa kalau jadi dia kayaknya rasanya itu sulit. Kita merasakan, kita membayangkan ya, kita membayangkan dan merasakan jadi teman kita yang disebut kayaknya sulit ya, makanya muncul keinginan tuh membantu. Output dari empati itu biasanya adalah membantu itu, kalau mengulurkan tangan itu output dari empati, karena dasarnya adalah kemampuan merasakan tadi. Oke, dalam permainan komunitas kelompok, semua anggota saling mendukung. Jadi kalau semua anggota saling mendukung, saling membantu, akhirnya muncul gotong royong, kerjasama, kan gitu. Itu karakter yang bagus, salah satu nilai yang menjadi pegangan kita sebagai bangsa Indonesia dari gotong royong. Jadi ada pertanyaan? Jadi bagaimana menyikapi atau mendidik siswa yang melakukan diskriminasi? Oke, bagaimana cara menyikapi dan mendidik siswa jika ada yang melakukan tindakan diskriminasi? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi, diskriminasi muncul karena apa? Karena ketidakpahaman atau ketidakmampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Artinya, dia itu nil empati atau tidak ada empati. Gimana mendidiknya? Maka tumbuhkanlah rasa empatinya. Itu tadi materi perkuliahan hari ini sebagai penutup. Bapak kasih tugas untuk minggu depan, gitu ya. Kalian bikin refleksi individu masing-masing tentang manfaat dari pendidikan jasmani inklusi, gitu ya. Silahkan kalian bebas tuliskan. Kira-kira untuk kalian setelah kalian merefleksikan diri kalian, gitu ya. Kira-kira manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari materi pendidikan jasmani inklusi tersebut. Oke, itu ya. Itu saja tugas untuk minggu depan. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.